Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini Sabtu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2022. Sedikit saya akan menjelaskan terkait pengembangan Chrome extension ya, FMIS Chrome extension untuk integrasi data dari SIPD ke FMIS-nya. Versi yang saya bahas di kesempatan kali ini adalah versi extensionnya 1.1.1 ya. Kita refresh ya. 1.1.1. Nah, alhamdulillah dalam pengembangan ini sudah sampai ke sinkronisasi RKA ya. Bisa dicek nanti di halaman blognya. Jadi tahap pertama mulai dari sinkronisasi struktur SSH, kemudian tarif SSH, ada lagi organisasi, sinkronisasi user dan mapping ini. Kita bahas satu-satu ya. Sampai sinkronisasi program RKPD dan sumber dana serta mapping subkegiatan. Dan yang terakhir itu nanti delete RKA ya. Ini belum saya update. Oke. Yang pertama diperhatikan dalam penggunaan FMIS tool ini adalah settingan konfigurasi ya. Itu konfigurasinya bisa dicek di config.example. Agak berbeda dengan yang SIPD Chrome Extension, yaitu di pengaturannya ini di belakang contoh ini ya. Alamat yang awal itu seperti ini, https fmis www.bpkp.go.id/s1 atau s2, kemudian nama pemdanya, dan tidak perlu dikasih slash di paling belakang ya, slash. Jadi misalkan ini punya Kabupaten Madiun, kita cukup copy aja, slash yang belakang ini nggak perlu, jadi cukup BPKP Go ID S1 Madiun Cup, nggak perlu dikasih slash di belakangnya. Itu untuk settingan FMIS URL. Kemudian tahun anggaran URL server lokal ini adalah URL untuk WPSIPD ya, plugin WPSIPD. Kemudian APK adalah APK yang dipakai untuk SIPD Chrome Extension. Sama ya APK-nya. Oke, kalau sudah terinstall, selanjutnya adalah sinkronisasi data SSH ya. Kita masuk ke menu, sesuai artikel aja. Yang pertama adalah data struktur SSH. Kita bisa cek di bukan. Ini sebagai admin Pemda ya, kita masuk ke SSH, kemudian struktur SSH. Nah, kalau instalasi Chrome Extension-nya berhasil, nanti akan muncul ini ya, dua tombol tambahan, sinkronisasi SSH SPD dan delete golongan SSH. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan sinkronisasi SSH untuk kelompok 9 ya. Nah, ini ID kelompok SSH-nya ada 1,
sebagai SSA, 2 HSPK, 3 ASB, 4 SBU. Ini sesuai kode kelompok di SIPD Kemendagri. Nah, yang sebenarnya kita perlu untuk sinkronisasi adalah yang kelompok 9 ini. Ini adalah buatan kami sendiri ya. Kelompok 9 atau RKA ini adalah data item SSH, bukan item SSH juga sih. Data rincian belanja seluruh belanja yang ada di APBD. Jadi nanti formatnya nama rincian, ya ada formatnya ya. Ini jadi ini diganti 9 aja, kemudian klik OK gitu ya. Nanti akan loading. Jadi wah, kita refresh saja. Ini lama nanti pasti. Nah, oh ya jangan lupa nih dibuka ya ininya. Ini spek elemen nih untuk memonitor ya nanti. Oke. Nanti hasilnya adalah seperti di ya, nah ini langsung nanti golongannya adalah tahun anggaran ya. Tahun anggaran masuk lagi nanti muncul jenis belanja. Jadi di sini udah ada gaji sudah masuk, hibah juga masuk ya. Bos blood masuk semua itemnya. Coba kita masuk ke gaji. Nah, setelah jenis belanja, kemudian uraian subkelompoknya adalah nama item belanjanya. Ya, benar. Ini adalah nama item belanja. Kemudian kita cek ya. Salah satu. Nah, akan muncul formatnya seperti ini. Ini adalah nilai ya. Masuk ke rekening, klik 2 kali ya. Yang pertama ini adalah nilai dari belanjanya, rincian belanja, item belanjanya berapa nilainya. Kemudian ini satuannya orang per bulan dikali 9 bulan. Ini adalah satuannya. Terus yang belakangnya ini adalah nama komponen belanjanya. Jadi formatnya seperti itu. Ini format untuk SSH kelompok 9 tuh formatnya seperti ini. Oke. Ini kalau sudah masuk semua, kita bisa lanjut ke yang nomor 2 ya. Sinkronisasi data tarif SSH. Nah, kemudian kita masuk ke Perkada SSH ya. Masuk Perkada SSH. Nah, kita pilih salah satu yang statusnya masih draft ya. Agar bisa nambah. Kita bisa tambah data tarif item ya. Nah, akan muncul banyak data ya. Tambah data tarif item itu adalah data struktur SSH yang belum ditambahkan ke Perkada. Jadi ini sudah banyak 38 item struktur SSH yang belum dimasukkan ke tarif SSH. Ini karena ini adalah data dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 9 sudah saya tambahkan. Kita bisa lihat. Nah ini yang kelompok 9 yang tahun anggaran ya. Nah ini sudah ada contoh yang gaji tadi 4. Nah sudah masuk semua, tarifnya sudah masuk, nilai satuannya. Nah ini kan tadi formatnya yang pertama adalah nilai SSH. Ini pasti sama dengan yang ini ya, 2349 700. Nah sama, ini Rp1 nih.
nilainya juga 1. Itu ya. Nah, untuk melakukan sinkronisasi ini banyak yang nanya ya. Untuk sinkronisasi ini tarif SSA ininya kok masih 0 ya, sudah disinkronisasi tapi nilai satuannya 0. Nah, kalau nilai satuannya 0, dihapus saja ya. Di delete tarif SSA ini, kemudian disinkronkan ulang. Jadi di sini juga sudah disebutkan jika sudah ada tarif perkada dan tidak diperlukan maka dihapus dulu ya, masuk ke gunung SSA dan klik tombol delete SSA. Ya. Maksudnya yang tarifnya 00 itu kita hapus nanti. Ini bisa. Nah, ini soalnya ini nggak ada opsi untuk edit nilai tarif SSA ya, nggak ada opsi untuk edit. Yang ada adalah kita menambahkan baru, hapus yang lama tambah baru, hapus yang lama tambah baru. Opsinya gitu. Jadi kalau sudah ada nilai satuan yang 000 semua, kita hapus dulu, kemudian disinkronkan ya. Untuk mensinkronkan tadi di klik aksi, kemudian tambah data tarif SSA. Ini ada tarif sinkron tarif SSA. Oke. Nah, ini pilih yang 9 ya. Yang diperlukan untuk sinkronisasi data dari SIPD ke FMIS itu yang kelompok 9. Tarif saja. Ya udah loading aja. Oke. Nah, setelah nanti perkadanya sudah masuk semua yang kelompok 9, kita lanjut ke poin ke-3, sinkronisasi data unit organisasi. Nah, kemudian kita masuk ke global organisasi, unit organisasi. Nah, di sini akan ada tombol ya, sinkronisasi al SKPD SIPD dan hapus al SKPD dan struktur organisasi. Nah, ini bagi yang sudah melakukan input manual organisasinya bisa dihapus ya, atau bisa langsung. Soalnya nanti ini pengaruhnya ke belakang-belakang ya. Kita nanti akan mengambil data organisasi dari WP-SIPD. Tinggal diklik aja nanti sinkron al SKPD. Data SKPD yang ada di WP-SIPD akan tercreate di sini, di dalam sini ya. Nah, formatnya, tandanya bahwa SKPD dari SIPD sudah tercreate itu adalah kode SKPD-nya itu 3 digit atau 4 digit ya. Intinya bukan dimulai dari 1 ya, karena ini adalah ID SKPD yang ada di SIPD. Ya. Nanti akan tercreate SKPD-nya sampai ke level subunit. Sampai ke level subunit akan tercreate semua. Jika lancar ya. Semoga lancar. Nah, kalau sudah terkait semua lancar, dan kita masuk ke poin nomor 4, yaitu sinkronisasi user SKPD ya. Nah, ini masuk ke menu user, nanti akan ada 2 tombol. Kita cek di menu user, manajemen user. Yap. Nah, akan muncul ini ya, 2 tombol ini.
Sinkronisasi user SIPD dari WP SIPD. Tombol ini adalah untuk membuat user perencanaan dan user keuangan berdasarkan NIP kepala dinas. Berdasarkan NIP kepala dinas dan ada bedanya. Kita cek aja. Formatnya sesuai dengan yang di sini. Nah, ini. Setiap SKPD dibuatkan 2 user, NIP plus P untuk perencanaan dan NIP plus K untuk keuangan perangkat daerah. Nah, ini pastikan ya sebelum melakukan sinkronisasi seluruh data ini, data dari SIPD sudah ditarik ke WP SIPD. Oke. Ini ya untuk sinkronisasi user web. Nanti passwordnya akan ada pop-up untuk ngisi password. Jadi nanti passwordnya kita bisa bikin custom untuk keamanannya. Terus yang tidak kalah pentingnya nanti adalah ini, mapping SKPD FMIS ke WP SIPD. Kalau kita klik ini ya, nanti data SKPD yang sudah tercreate otomatis dari proses sebelumnya akan termapping di WP SIPD, yaitu di menu ini. Saat kita login ke pluginnya, ke WordPress-nya, kita masuk ke menu SIPD option, kemudian FMIS setting ya. Di bawah itu akan ada mapping kode SKPD. Ya, banyak sekali di sini. Oops. Nah, ini formatnya adalah yang pertama ini adalah ID unitnya, kemudian yang belakang adalah ID subunitnya. ID unit dan ID subunit. Ini harap nanti semuanya diisi. Nah, ini melihat data ID unit dan ID subunit ini di mana? Nah, ini bisa kita lihat ketika ini belum ada fiturnya ya, karena ada di kita bisa lihat di ketika membuka form tambah tadi. Nah, kita cek di network, agak teknis ini. Bukan. Ini form action create. Wah, ini lumayan panjang ya. Kalau kita cek ini di selectnya ini, pilih unitnya. Nah, ini ada banyak pilihan. Kita klik. Nah, ini dinas pendidikan. Value-nya 1 ya, dinas pendidikan itu ID-nya 1. Kemudian subunitnya 1. Kita cek di sini aja. Ya. Kalau kita cek yang dinas ketahanan pangan, nah ini subunitnya 4 ya, ID-nya 4. Subunitnya kemudian kita cek. Intinya ID dari ID ini, ID mappingnya adalah yang pertama, yang depan ada ID unit, kemudian yang belakang adalah ID subunit. Itu bisa dicek dari ID SKPD ini. Nah, kalau manual agak susah memang kita ngeceknya. Kalau kita pakai klik ini, mapping SKPD, nanti scriptnya akan otomatis mencari ID dari masing-masing SKPD dan di mapping dikirim ke WP SIPD. Otomatis nanti sudah ada isinya.
Sinkronisasi user SKPD sudah oke. Kemudian sinkronisasi program RKPD. Wah. Ini lebih rumit lagi ya. Ini kayaknya kebalik, ini harusnya belakangan ya. 5, 6, 7. Nah, yang perlu kita sebenarnya perlu di mapping dulu semuanya ya, sebelum masuk ke sinkronisasi program RKPD. Kita masuk ke sumber dana dulu aja. Nomor 5 nanti sebenarnya akan saya pindah ke bawah. Oke. Kita masuk ke master lagi. Sumber dana aja. Sumber dana itu ada di CNG. Sumber dana ya. Nah, sumber dana ini menjadi masalah tersendiri karena data di SCPD dan FMIS ini berbeda. Cuma kita bisa menambahkan ya sumber dana yang belum ada ke FMIS. Nah, kita bisa tinggal klik tombol mapping data sumber dana ke WP-SCPD. Nanti data sumber dana akan ditarik dari WP-SCPD ke FMIS. Nah, dia akan melakukan cek kepada kode sumber ya, kode sumber dana. Kode sumber dananya akan diisi sesuai dengan kode sumber dana SCPD. Cuma ketika di FMIS kode itu sudah eksis, maka script akan otomatis membuat kode sumber dana baru dan formatnya adalah ini. Formatnya adalah gini. 1.1.1.1.1. Yang terakhir adalah ID sumber dana dari SCPD ya. 1111112 ya. 1113 42 48 79. Ini adalah format auto generate dari script FMIS extension. Sedangkan untuk kode rekening dan kategori semua akan dibuat di AU ya. Kategorinya akan dibuat di AU dan kode rekening akan dibuat 42112 di AU. Silahkan teman-teman melakukan mengedit sendiri nih kode rekening dari masing-masing sumber dana yang tergenerate dari SCPD ya. Enggak terlalu banyak sih, cuma berapa puluh sumber dana aja yang perlu disesuaikan ya. Tapi ini enggak terlalu urgent ya, mungkin nanti dipakai ketika buat laporan, jadi nanti perlu disesuaikan. Tapi untuk sementara seperti ini dulu aja. Yang penting data sumber dana sudah berhasil tersinkron antara SCPD dengan FMIS. Oke. Kemudian mapping master sumber dana. Sub kegiatannya. Nah, sub kegiatan juga perlu kita mapping ya. Kita perlu mapping di global program kegiatan. Akan ada tombol. Nah, ini di sini mapping data sub kegiatan ke WP-SCPD. Ketika kita klik ini, data dari master kegiatan ini akan dikirim ke WP-SCPD dan dicocokkan apakah ada yang belum ada, apakah ada yang di SCPD dan belum ada di FMIS ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Sini ada nanti custom mapping subkegiatan, custom mapping kegiatan, custom mapping program. Di sini akan muncul
program atau kegiatan atau subkegiatan yang ada di SIPD tapi tidak ada di FMIS. Mungkin ada yang kesalahan ketik, kebanyakan kesalahan ketik, atau beberapa ada yang memang belum ada di FMIS. Nah, nanti ini perlu kita mapping yang contoh yang kemarin itu program penunjang urusan ya. Program itu satu program enggak ada. Itu program penunjang urusan. Nah, itu perlu di mapping ya. Perlu disesuaikan namanya yang beda. Namanya aja yang beda. Ini nanti keperluan mapping ini untuk sinkron di selanjutnya, di tahap selanjutnya ketika kita sinkron program kegiatan agar data dari SIPD bisa masuk ke FMIS. Oke ya. Ya, untuk sementara itu dulu dari subkegiatan, master sumber dana, nanti ada rekening belanja juga perlu di mapping. Untuk selanjutnya kita lanjut di video yang baru karena sudah lama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.